yang mengaku di SD Negeri Pabela 03 Kartasura. Untuk wawancaranya, selamat menit. Selamat pagi Pak Ibnu. Selamat pagi, Rizka. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, saya sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf nih Pak Ibnu sudah mengganggu waktunya Pak Ibnu, dan saya sangat berterima kasih Pak Ibnu sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai pada hari ini berkaitan dengan tugas saya di program guru penggerak. Nanti saya di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Ibnu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik Pak, kita mulai wawancaranya nggih. Ya, siap. Selama perjalanan Pak Ibnu sebagai kepala sekolah dalam kurun waktu tertentu, tentunya Pak Ibnu kan memiliki pengalaman yang real dan luar biasa. Jadi saya ingin tahu, kira-kira pernah tidak Pak Ibnu selama ini dihadapkan pada dua hal yang sama-sama benar dan baik, tapi sangat bertentangan pada saat itu? Terima kasih, Rizka. Tentunya selama kurun perjalanan saya sebagai kepala sekolah satu tahun ini, kebetulan saya juga pernah menemukan dua hal yang sebenarnya sama-sama baik, tapi juga bisa sangat bertentangan antara satu dengan yang lain. Kalau misalkan pertentangan itu antara hal yang baik dengan yang buruk, tentunya akan memutuskan. Tapi hal ini saya juga pernah menemui hal-hal antara dua hal yang sama-sama baik dan harus diberikan keputusan. Baik Pak, kalau boleh tahu bagaimana selama ini Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral? Saya biasanya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan cara tentunya dengan dua kasus itu saya identifikasi satu persatu. Selanjutnya dari identifikasi tersebut nanti kita bisa lanjutkan dengan proses dialog komunikasi untuk bisa diambil langkah-langkah dan serta-merta saya langsung memutuskan, tapi saya juga harus meminta informasi dari dua pihak tersebut. Kalau boleh tahu Pak, ketika Pak Ibnu dihadapkan dengan kasus-kasus seperti itu tadi, bagaimana Bapak mengambil keputusan? Ya, terima kasih. Seperti yang tadi saya sampaikan, beberapa langkah yang pertama tadi saya identifikasi pada proses identifikasi tersebut. Tentunya saya komunikasi, memberikan informasi sebanyak mungkin, baik itu perspektif dari pihak yang bersangkutan maupun dari pihak-pihak yang lain. Terus saya mengidentifikasi nilai-nilai yang relevan, kemudian saya memikirkan nilai-nilai apa yang perlu dipertaruhkan pada situasi tersebut. Menimbang konsekuensi dari setiap pilihan, tentunya saya juga akan memikirkan bagaimana setiap pilihan tersebut akan mempengaruhi orang-orang yang terlibat dalam komunitas sekolah tersebut, dan tentunya membuat keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada di sekolah, tentunya tanpa meninggalkan beberapa masukan dari guru yang ada di sekolah. Lalu hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Saya biasanya seperti tadi saya sampaikan, menemukan informasi, mencari informasi, berkomunikasi dengan pihak-pihak yang tadi menyampaikan pendapatnya, hal yang sama-sama baik tadi, tetapi keduanya bertentangan. Ya, saya akan komunikasi, saya dalami informasi tersebut. Setelah itu saya juga melibatkan
muncul sesuatu masalah seperti itu ya kita jadwalkan, kita komunikasikan, kita musyawarahkan bersama. Ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tentunya banyak ya dari teman-teman guru, karena kita semua di sini warnanya sama, kaitan pelajaran sekolah dan juga peserta didik. Maka semua sangat support, memberikan informasi, memberikan masukan, juga akan sangat membantu bagi saya sebagai kepala sekolah mengambil keputusan. Berarti lebih melakukan kolaborasi dengan tim seperti itu ya Pak ya? Ya, intinya bagian dari komunikasi, kolaborasi itu sangat dibutuhkan sebelum saya selaku kepala sekolah mengambil keputusan dari pencarian informasi melalui komunikasi, terus kolaborasi dengan berbagai pendapat dari bapak ibu guru, maka kita mengambil keputusan tentunya semua juga akan bisa berkembang dengan baik. Pak Ibnu, dari semua hal yang telah Pak Ibnu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira Bapak dapatkan atau dapat tadi petik dari pengalaman Bapak yang mengambil keputusan dilema etika tadi? Ya, pada dasarnya di suatu lembaga organisasi pasti ada permasalahan. Kalau tidak ada permasalahan itu tidak mungkin. Maka hal yang bisa saya ambil dalam mengambil keputusan itu proses komunikasi tadi, saling menghargai, terus adanya elaborasi, musyawarah dengan baik, itu bagi saya sangat penting, pelajaran yang sangat penting demi kemajuan dari lembaga tersebut, demi semua program-program bisa berjalan, bisa didukung oleh semua komponen yang ada di lembaga tersebut. Baik Pak Ibnu, alhamdulillah ya pertanyaan sudah terjawab ya. Oke, sudah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan berbagi pengalaman dengan saya. Semoga dari hasil wawancara ini juga bermanfaat untuk saya. Baik, terima kasih. Semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oke. Assalamualaikum Bu Eka. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Rizka. Selamat pagi juga. Ya, Bu Rizka, gimana sudah gimana nyoblos kabarnya Bu? hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, udah nyoblos Bu? Sudah Bu Rizka. Nah, kita Ya. menggunakan hak pilih kita ya Oke. hari ini. Ya. Ya, Bu Eka. Alhamdulillah ya Bu Eka ya. Ini tadi kan saya mohon maaf sekali Bu. Kemarin sebenarnya saya ingin ketemu dengan Bu Eka secara langsung melakukan sesi wawancara untuk tugas saya. Ya, Tapi berkaitan dengan kemarin saya orientasi dan besok masih orientasi lagi. Jadi saya mohon maaf sekali ya Bu Eka sudah mengganggu waktunya Bu Eka, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya meskipun melalui virtual meeting seperti ini. Oh ya Bu, tidak apa-apa Bu. Yang penting bisa terlaksana kan ya hari ini. Ya, seperti yang sudah kita bicarakan kemarin nih Bu, kita kan sudah janjian gitu kan. Nanti di sini saya akan melaksanakan wawancara sama Bu Eka terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya Bu. Monggo silakan. Mulai gitu. Yeah. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Eka. Yeah. Tentunya selama ini kan Bu Eka selama menjadi kepala sekolah pernah ya mengalami sebuah dilema etika atau bujukan moral
Kira-kira Bu Eka bagaimana untuk mengidentifikasinya? Ya begini, kalau saya ya tidak saya identifikasi secara khusus ya, tetapi saya itu mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Nah, dari itu saya simpulkan, saya akan menggunakan sebagai bahan tindak lanjut pengambilan keputusan baik dilema etika maupun bujukan moral. Seperti itu, Bu Rizka. Selama ini bagaimana Bu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Bu Eka, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, begini ya Bu Rizka, jika diperlukan untuk pengambilan keputusan itu, maka lebih dulu saya akan melakukan koordinasi atau musyawarah pada pihak-pihak yang terkait, seperti guru misalnya, orang tua, atau komite sekolah. Nah, kenapa ini saya lakukan? Karena ini untuk kepentingan bersama ya, untuk masalah serupa akan tetapi dilakukan untuk beberapa masalah lainnya yang memang mendesak untuk segera diambil keputusannya, gitu Bu. Oke. Lalu kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasanya Bu Eka lakukan selama ini? Ya, begini Bu, dalam mengambil keputusan itu yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral, saya tidak mempunyai prosedur khusus atau baku ya, tapi saya selalu mengusahakan untuk jalan musyawarah mufakat Bu. Kenapa ini saya lakukan ya? Ini diperlukan itu agar selalu melibatkan komite sekolah, orang tua, atau pendapat orang yang dipandang lebih kompeten untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun juga saya selalu mengedepankan skala prioritas. Seperti itu, Bu. Oke. Lalu hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Bu Eka anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, untuk keefektifan ya, ada beberapa hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, seperti sebagai contoh itu musyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Nah, dalam musyawarah saya juga mengumpulkan data fakta yang relevan terkait dengan masalah-masalah yang ada. Kemudian setelah itu saya pertimbangkan matang, baru saya mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan itu tadi Bu, tentunya kan Bu Eka pernah ada kayak tantangan seperti itu. Kira-kira hal apa saja nih Bu yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu? Ya Bu, untuk sejauh tantangan saat ini ya yang saya hadapi dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu, ketika itu saya berhadapan dengan guru senior atau ya guru yang lebih tua dan belum sepaham dengan saya. Nah, bagaimana saya menyelesaikannya ya? Saya ini ya, sebagai orang baru itu kadang kan kayak merasa canggung ya. Nah, saya ya sadar rasa canggung itu memang kelamaan akan hilang. Tapi kan juga membutuhkan waktu, terus tenaga dan pikiran ya untuk berlatih mengalahkan rasa tersebut. Nah, itulah ya jadi orang nggak enakan ya seperti ini. Iya,
Iya Bu, apalagi Bu Eka kan baru saja ya Bu yang menjadi kepala sekolah muda Iya, lagi ya kan. Mungkin kan ada ya guru-guru yang lebih senior dia kan pasti merasa canggung seperti itu gitu Bu. nggih. Apalagi orang baru Oke kan Bu harus Eka. mengikuti Eh, itu ya, sekolah di iya, situ ya. iya. Oke, lanjut ya Bu untuk Ya, pertanyaan yang selanjutnya. Eh, apakah Ibu Ika memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bu Ika nanti langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya seperti itu atau heeh, ya, bentuk atau prosedurnya itu seperti apa kira-kira yang akan kita jalankan? ya. Eh, kalau saya itu saya tidak punya jadwal tertentu ya untuk menyelesaikan masalah tersebut atau menyelesaikan kasus dilema etika, tetapi saya itu lebih mengedepankan atau menyesuaikan dengan masalah yang ada. Nah, untuk itu biasanya ya musyawarah ya, musyawarah, namun ya juga enggak ini, tidak jarang saya menjumpai masalah yang proses penyelesaiannya itu membutuhkan musyawarah, jadi ya harus musyawarah gitu. Oke, oke Bu. Kira-kira ada nggak Bu, seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu Ika dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus itu tadi Bu? Ya tentu ada teman yang lebih kompeten dari saya dan saya memiliki keyakinan bahwa semakin banyak sering bertemu dengan masalah itu akan menambah pengalaman saya ya. Saya itu akan tambah terampil gitu untuk mengambil keputusan juga. Ya, Ya, kira-kira ya seperti ya, itu, Bu Rika. terbiasa ya, bisa Iya, karena terbiasa. ya betul sekali. Iya, gitu. Oke, dari semua hal yang Bu Ika sampaikan nih tadi, kira-kira apa Bu pembelajaran yang dapat Bu Ika petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, kalau menurut saya itu dalam pengambilan keputusan itu penting untuk melakukan musyawarah ya. Nah, baik dalam lingkup kecil atau lingkup yang besar itu penting sekali melakukan musyawarah. Jadi tidak selalu pendapat saya yang harus dipakai, bisa juga pendapat orang lain yang bisa lebih bagus untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Oke, jadi Bu Eka lebih mengedepankan seperti kolaborasi, Bu, Iya, kolaborasi dengan guru-guru dan rekan sejawat yang lain yang mungkin tadi yang BPK bilang nggih. senior seperti itu. Iya, Bu. Mohon maaf umurnya mungkin lebih lebih tua dari Bu Eka seperti Iya, yang lebih berpengalaman seperti itu gitu. Ya, oke. Baik Bu Eka, iya, pertanyaan demi pertanyaan sudah kita lalui Bu. nggih. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Iya, Mohon iya maaf Bu Rizka. sekali sudah mengganggu waktunya Bu Eka. Dan mohon maaf ini memang benar-benar urgent ya Bu, saya melakukan Iya, tidak wawancara apa-apa. melalui virtual meeting. Ya, Jadi ya tidak apa-apa Bu Rizka. Semoga Bu Rizka juga sukses ya, selalu ya untuk guru penggeraknya. amin, amin. Semoga Bu Eka selama menjadi kepala sekolah nih, kepala sekolah muda, termuda mungkin ya, karena kita masih hampir seumuran Bu. Seperti Iya, itu. Semoga menjadi sekolah-sekolah yang amanah, yang disegani oleh anak buahnya seperti itu ya Bu ya. amin amin. Terima kasih Bu Rizka, Oke. sukses selalu. Kalau gitu terima kasih Bu bisa melanjutkan